Sekarang pilihan tergantung saudara dan saya. Ya kan? Pilihan tergantung saudara dan saya. Apakah mau keberuntungan, nasib baik, rohnya, atau mau kehancuran? Jadi, dinamika manusia, kedinamisan manusia menguntungkan atau menghancurkan. It depend on you. Amen. It depend on you. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi di dalam pembahasan YouTube Ilahi, kedinamisan manusia. Kedinamisan manusia. Amin. Dan kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Meskipun di dalam lembah tempat perasinganku, umurku makin bertambah, menyingkat langkahku. Nikmat yang kekal kudus, sinari jalanku terus, itu jasa Tuhan dua, sobat dari Galilea. Di tengah susah sengsara, dalam malam yang sepi, sobatku serta saudara telah jatuh tercerai. Terdengar kepadaku suara yang manis merdu, itu suara Tuhan gua, sobat dari Galilea. Nikmat yang kekal kudus, Sinari jalanku terus, oh itu jasa Tuhan gua. sobat dari Galilea. Kedinamisan manusia menguntungkan atau menghancurkan. Saudaraku yang kekasih, sejak awal diciptakan di surga kekal, makhluk tua-tua atau roh-roh saudara, roh-roh saya merupakan makhluk dinamis. Ya, dapat taat kepada Sang Maha Pencipta dan sebaliknya dapat melawan Sang Maha Cipta. Itulah risiko dan plusnya makhluk-makhluk dinamis. Tentu dinamikanya masing-masing beda-beda. Makhluk dinamis seperti yang saya dan saudara miliki, roh saya dan roh saudara miliki,
memiliki sayap rohani iman, sayap rohani kuasa, dan sayap rohani kemuliaan, sayap rohani kekudusan, sayap rohani akal budi yang berkembang sewaktu berada di surga kekal. Tentu perkembangannya nggak terlalu pesat, tetapi berkembang. Karena apa? Karena dia makhluk dinamis. Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Duduk 24 tua-tua, yaitu roh saya dan roh saudara yang memiliki sayap rohani kuasa, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Lambang sayap rohani ketaatan dan memiliki sayap rohani kemuliaan yang kemudian taat kepada Allah. Ya, di sana setiap saat, Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Itu dia, itulah roh saya dan roh saudara aslinya. Lanjut. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Lanjut. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah iman saya rohani iman saya dan saya rohani iman saudara, roh-roh saudara saat ada di surga kekal. Kemudian ada tawaran untuk naik tingkat dari mulai makhluk ciptaan menjadi makhluk yang disebut anak Allah. Makhluk anak Allah ini akan memerintah bersama sang anak domba di surga kekal sebagai raja dan staf dari yang maha tinggi untuk menjadi apa yang disebut sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi, untuk memberitakan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang banyak sekali jenisnya, banyak sekali jumlahnya. Di sana membuka saudara dan saya, roh saya dan roh saudara yang sebagai anak-anak Allah. Kalau kita lulus seleksi, maka akan menjadi pengajar dari buku, atau katakanlah disebutnya sebagai kitab yang dimeteraikan 7 meterai. Banyak sekali meterainya. Apa itu Pak? Berbagai jenis, bentuk, strata rahasia, kebenaran-kebenaran ilahi di dalamnya. Saya dan saudara turun ke bumi untuk dididik, digembleng, dan diseleksi untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi saya dan saudara sebelum turun ke bumi, pada waktu ada di Eden bumi, diajarkan, waktu turun ke bumi dikasih tubuh alamiah yang lemah tetapi juga dinamis. Kok kenapa lemah Pak? Wow, tubuh sampean dan saya yang lemah aja udah berani ngelawan rohnya, berani ngelawan Allah, apalagi kalau yang kuat. Ya kan? Maka saudaraku yang kekasih, di bumi ini kita manusia dihadapkan pada pilihan. Halo? Jadi jangan kira ya, saudara mau tubruk mobil, kakinya patah karena Tuhan Allah yang menyebabkan. Bukan. Nah, saudara nyebrang ke kiri, nyebrangnya matanya ke kiri, padahal dari sebelah kanan mobilnya ya ketubruk, ya hukum sebab akibat. Iya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, Allah maha baik, yes. Allah maha kasih, yes. Enggak ada sepotong setitik jahat pun. Amin. Enggak ada.
Jadi Allah tidak membuat saudara tertubruk mobil, kejatuhan benang 1 ton, saudara. Maka saudaraku yang kekasih, makhluk yang disebut manusia yang terdiri dari roh yang dinamis, tubuh dan jiwa yang dinamis, maka dihadapkan, silahkan memilih kehidupan dan berkat, atau kematian dan kutuk. Itu yang ditawarkan kepada manusia. Jadi saudaraku yang kekasih, saya dan saudara dihadapkan ulangan 28 ya, ayat berapa itu di situ? Ulangan 38 ayat 11 mungkin. Ulangan 28 ayat 11. Ulangan 28 ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yes, kalau engkau taat. Kalau tidak, ya deh, ulangi lagi. Ulangan 30 ayat 11. Ulangan 30 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Yes, ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu Pada hari ini. pada hari ini, besok juga pada hari ini, lusa juga pada hari ini, tahun depan juga pada hari ini. Kehidupan dan keberuntungan. Kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan. Perhatikan baik-baik. Itu adalah dasar dari seluruh kehidupan manusia. Lanjut. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Yes, saudara memilih mau mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allahmu yang menciptakan saudara dan saya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Yes, jelas? Sebaliknya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Yes, pastilah kamu akan binasa. Sekarang pilihan tergantung saudara dan saya. Ya kan? Pilihan tergantung saudara dan saya. Apakah mau keberuntungan, nasib baik rohnya, atau mau kehancuran? Jadi dinamika manusia, kedinamisan manusia menguntungkan atau menghancurkan. It depend on you. Amen. It depend on you. Ya, bukan Allah menentukan, oh sampean nanti tanggal 5 bulan 7 akan ketubruk mobil. Enggak ada itu. Iblis yang merencanakan itu. Kalau saudara tetap pegang pada Tuhan, enggak akan terjadi itu ketubruk mobil. Oke, saudaraku yang kekasih, ingat semua itu adalah dasar dari seluruh umat manusia. Maka kita diminta, saudara dan saya hari ini, kalau belum dimulai, mawas diri. Absintus yang menghakimi pihak lain yang bersalah. Salahmu, salah dia. Maka tidak susah lagi untuk membelokkan salah kamu, salah dia, dan salah Allah. Maka saudaraku yang kekasih, absintus, racun semacam itu harus dibuang. Ya. Sekali lagi, Allah bukanlah dalang dari nasib buruk manusia yang manapun di muka bumi. Karena apa? Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15.
Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Pencobaan ini datang dari Allah, salah, no. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yes, tidak mencobai siapapun, tidak mencobai siapapun, tidak mencobai siapapun. Ingat itu. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Keinginannya sendiri. karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Lalu Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. yes. Maka kita berlatih mawas diri, berlatih memahami. Jangan pernah menyalahkan Allah, sekali lagi. Amin. Jangan pernah. Walaupun saudara cuma ngomongnya itu takdir, sama dengan itu Allah yang salah, Allah yang menentukan. No. Mungkin ada yang lebih halus. Kalau Allah tidak berkenan melaksanakan, iblis nggak bisa apa-apa. Berkenan dan tidak berkenan itu sudah ada hukum Allah. Amin. Apa namanya? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi bukan tak berkenan orang itu biarin ditubruk mobil tidak berkenan enggak ada itu. Sudah ada hukum dosa dan hukum maut dan hukum sebab akibat. Saudara, yang manusia dinamis akan melahirkan juga kreatif, dinamis akan melahirkan apa yang disebut sebagai pintar, cerdik, cerdas. Ya. Kemudian ada hal yang mungkin membuat saudara terpisah dari Allah adalah dosa dan kejahatan. Ya, itu yang membuat saudara kedinamisannya terseret oleh maut, oleh iblis. Maka satu saat sekali lagi datanglah kepada sang anak domba, datanglah kepada yang awal dan yang akhir dan yang hidup, datanglah kepada sang Kristus, sama aja namanya, yang manapun juga, bertobat total, lahir baru ilahi. Saya pakai istilah itu. Ya. Setelah itu barulah roh saudara. Perhatikan baik-baik. Roh saudara dan roh saya mulai setelah lahir baru ilahi mulai diaktifkan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes, rohnya yang menyembah. Bukan tubuh alamiah begini, bukan begini. Rohnya yang menyembah. Kalau rohnya sudah dihidupkan Tuhan. Roh itu yang paling tahu diri saudara dan diri saya. Roh saya yang paling tahu diri saya. Roh saudara yang paling tahu diri saudara. Ya, 1 Korintus 2 ayat 11a. 1 Korintus 2 ayat 11a. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Yes, roh manusia yang lebih tahu. Ya, saudara ini seperti apa roh jahatnya yang pernah tinggal, berapa siapa, roh yang lebih tahu. Saya ingatkan kembali bahwa roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia akan membuat sarang laba-laba, menenun sarang laba-laba, dan kemudian menetaskan telur ular beludak. Udah berkali-kali itu ya, sehingga saya rohani saudara dan saya bisa rontok, bisa patah ya. Maka saudaraku yang kekasih, ketika saudara mulai dengan sombong, maka wah, saya hebat. Apa hebatnya? Mati kok satu saat. Saya cantik. Apa cantik? Kalau sudah tua juga jelek. Iya kan? Saya gagah apa? Kalau sudah umur 70, kalau sampean sombong-sombong kayak gitu 60 juga udah pakai kursi roda. Ya, saya masih bisa pakai sepatu roda, saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika saudara sombong, maka yang rugi adalah sayap rohani kuasa. Ketika saudara serakah,
dan hatinya berada di harta, maka saudara sudah mulai menggerus sayap rohani kemuliaan. Tatkala saudara menanamkan karakter buruk kenajisan untuk hal-hal yang terkait dengan pikiran jahat dan lain-lain, maka sayap rohani saudara mulai rontok. Sayap rohani kasih saudara mulai rontok. Ya, kadang-kadang absin itu sudah diminum sehingga otak kita sudah dicuci oleh iblis, oleh roh-roh jahat, maka dibilang, ya iyalah manusiawi, saya balas itu karena dia jahatin saya duluan. Banyak orang memanusiawikan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, bahwa itu pantas dilakukan. Padahal itu namanya kelicikan, kebebalan. Ya, saudaraku yang kekasih, mari kita perbaiki dinamika kita sehingga tidak begini. Tidak begini, tetapi begini pelan-pelan. Biarin alon-alon asal kelakon, yang penting naik ke atas. Ya, supaya apa? Supaya tadi judulnya kedinamisan manusia menghancurkan atau menguntungkan. Supaya dinamika yang saudara miliki sebagai makhluk dinamis, maka saudara akan diuntungkan. Ya kan? Diuntungkan oleh apa? Oleh saudara buat sendiri. Manusia yang mawas diri dan menyangkal diri agar tidak mudah labil imannya. Yang kelihatan sebetulnya seakan-akan yang kelihatan cuma sayap rohani iman naik turun. Ya, padahal bisa begini. Bahkan lihat, perhatikan baik-baik. Sayap rohani iman ketika pada titik tertentu, gunung pun bisa kau pindahkan. Saudaraku yang kekasih, gunung-gunung masalah kayak apapun bisa saudara pindahkan. Doa saudara memiliki penolong ketika saudara berlatih taat kepada Tuhan secara pribadi. Waduh, yang paling enak itu saudara, saya berkali-kali sampaikan, itu kenal Tuhan Allah, atau saudara mau pakai apa, sang anak domba secara pribadi, sehingga saudara dipimpin oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 3-4. Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya pribadi. Dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Yes. Karena mereka mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ketika saudara sudah akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara untuk lebih efisien, produktif bagi masa depan saudara. Yohanes 14 ayat 15-17. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. 26. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sehingga saudara hidupnya tidak begini. Grafik yang kurva yang ke bawah makin dalam. Kenapa? Karena tidak tahu kebenaran. Nggak ada yang nolong saudara. Ya, ada istri, ada suami, tetapi mereka
tidak dapat menolong dengan kebenaran. Tidak dapat menolong dengan kebenaran. Yang bisa nolong saudara dan saya hanyalah roh kebenaran. Ya, kenapa? Tanya suami saudara. Kalau saudara sudah punya suami, tanya istri saudara. Kalau saudara punya istri. Apa itu, Pak? Tanya. Minggu depan saudara masih hidup atau tidak? Tanya dia. Tidak tahu. Tidak tahu. Maupun dia peramal, istri saudara seorang peramal. Ya. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara butuh kebenaran. Maka carilah sang penolong atau roh penolong, roh kebenaran atau roh kudus. Sesuai dengan kebenaran tadi, roh kudus yang didapat dari Allah Bapa yang dimintakan oleh sang anak domba karena saudara taat kepada sang anak domba. Itu roh kudus ilahi. Ya, bukan roh kudus jiwani. Banyak orang meletakkan pada roh kudus jiwani atau meta. No. Roh kudus adalah ilahi. Tangan Allah sendiri. Roh hidup dan beraktivitas ilahi. Sangat sulit bagi seorang manusia untuk setia segala perintah Allah. Tadi udah dibaca, agar diangkat Tuhan di atas segala bangsa di bumi. Tidak gampang. Perintahnya tadi udah dibaca, sehingga manusia diberkati Tuhan, dijauhkan dari kutuk dan nasib buruk. Tidak gampang. Apalagi jika manusia masih memiliki dosa dan kejahatan. Bagi manusia-manusia yang sudah lahir baru kembali, seharusnya situasi dan kondisinya berbeda, saudara. Roh-roh jahat sudah diusir dari saudara waktu lahir baru kembali, lahir baru ilahi. Dia sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sudah dilepaskan dari maut dan kerajaan maut oleh Sang Kristus. Beda. Tapi tentu saja manusia seperti disampaikan tadi bahwa kita makhluk yang dinamis, rohnya dinamis, tubuh alamiahnya dinamis. Kalau saudara udah lahir baru ilahi terus saudara cuman tengok-tengok, cuman ngantuk, rohnya juga nggak ikut ngantuk, maka saudaraku yang kekasih, sia-sia karena iblis atau roh jahat akan kembali lagi dalam diri saudara. Maka hidupkan roh saudara. Menurut roh saudara hidup, mulai saudara menguasai tubuh alamiah saudara untuk melepaskan diri dari keinginan dunia. Slowly but sure. Ya, melepaskan diri. Kemudian barulah saudara dipimpin oleh Tuhan untuk mereka membawa mereka itu maksudnya tubuh alamiahnya, tubuh dan jiwanya itu dipimpin oleh roh. Jadi roh, tubuh dan jiwanya dipimpin oleh roh Allah. Itu bagus sekali. Dimulai dari sadar manusia. Saudara dengungkan, kalau enggak tulis di tembok saudara, sadar manusia. Apa itu, Pak? 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yes, enggak dapat membawa apa-apa keluar. Sampean meninggal, lalu pakai, kalau saudara Kristen, peti matinya harganya 500 juta. Sami mawon dengan peti mati yang 2 juta, sami mawon. Ya, saudara pikir terus makamnya di Ben Hill. Apa itu tadi? Pokoknya yang di tempat makam mewah. Ya, sami mawon. Kalau masih ada dosa dan kejahatan, rohnya disiksa di alam maut atau siksa kubur. Kalau dia dalam kematian ikut Kristus, maka rohnya akan hidup atau masuk Firdaus. Itu pilihannya, tidak ada lain. Maka siapkan dari mulai sekarang. Bukan persiapkan untuk beli peti mati. Ya. Atau kain kafan. Saudaraku yang kekasih, sadar jati diri. Tadi udah dibilang siapa sih diri kita dahulu.
penyembah Allah dan seterusnya, taat kepada Allah. Saudara dan saya turun ke bumi untuk menjadi anak-anak Allah, berjuang menjadi anak-anak Allah, pasti lebih baik daripada saudara turun ke bumi. Itu yang namanya sadar ilahi, sadar jati diri. Saudaraku yang kekasih, ada pekerjaan tiap hari. Ini kalau saudara jadi murid Tuhan, saudara sudah lahir kembali baru ilahi, ada kewajiban tiap hari untuk menyangkal diri, membuang kenajisan, absintus dan karakter buruk dalam diri saudara tiap hari. Saudara kerja untuk Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berbuah tiap hari. Ya, bagaimana Pak kerja sekulernya? Sekuler nomor 2. Dan saudara bisa di antara kerja sekuler saudara bisa berbuah. Saudara di kantor bisa menjadi terang. Kalau saudara bos di kantor, saudara bisa empati kepada anak buah. Ya, rendah hati. Maka saudara itu sudah mendapatkan upah ilahi. Maka berlatihlah. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah manusia yang tahu diri. Manusia yang taat, yang cerdik, kreatif, penuh kasih. Itu akan begini. Ya, dari 10 orang khotbah cuma 1 orang yang datang kembali bersyukur, padahal 10-10-nya sembuh. Ya, saudara taat dan setia, saudara berlatih taat pada kehidupan jasmania. Yes, karena itu disiplin akan menjadi disiplin keilahian. Saudara cerdik dan kreatif penuh kasih. Saudara belajar menjadi domba. Belajar memuliakan Tuhan bukan dengan begini saja atau begini. Memuliakan Tuhan adalah ketika saudara menolong manusia lain. Saudara mengasihi manusia lain. Itu namanya belajar berlatih menjadi domba. Maka hidup saudara akan memiliki dinamika yang alon-alon asal kelakon tapi naik ke atas, atau cepat naik ke atas supaya tidak gampang dikremus tumit saudara oleh iblis. Amin. Dan cita-cita ilahi saudara sebagai calon anak Allah akan mudah tercapai. Bacaan terakhir Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Engkau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yes. Dan terhadap orang-orang jahat. Yes. Kami serahkan anak-anakmu untuk memahami kebenaran-kebenaran yang kau sampaikan kepada mereka dan kami. Engkau yang memimpin anak-anakmu dengan kasih dan kuasa dan sang penolong, supaya anak-anakmu ini yang mendengarkan, yang lakukan kebenaran-kebenaran ini dapat berjalan bersama Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.